adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang pesawat sederhana bagian kedua untuk fisika SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Ya, langsung aja kita mulai. Selanjutnya kita belajar tentang bidang miring. Nah, bidang miring di sini ada yang namanya H, ketinggian bidang miring, terus S, panjang bidang miring. Nah, di sini ada balok. Balok ini dengan berat W kita akan dorong ke atas dengan gaya F. Maka keuntungan mekaniknya adalah Km sama dengan W per F atau sama dengan S per H. Nah, W kali H sama dengan F kali S. Km itu keuntungan mekanik ya. W berat beban Newton, F gaya kuasa Newton, S panjang bidang miring berapa meter, H ketinggian bidang miring berapa meter. Nah, gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Papan sepanjang 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan itu untuk mendorong peti 90 kg dari tanah ke dalam bak mobil. Berapa keuntungan mekanik dan gaya dorongnya? Nah, kita tulis dulu. Diketahui panjang bidang miring berarti S 3,6 meter. Kemudian ketinggian bidang miring H 80 cm itu kan 0,8 meter. Kemudian M massa 90 kg. Nah, yang ditanyakan Km sama F. Berarti kita cari dulu berat petinya ya. Berarti W sama dengan M kali G sama dengan 90 kali 10. Gravitasi 10 ya, kalau nggak diketahui di soal hasilnya kan 900 Newton. Kemudian Km sama dengan S per H 3,6 meter dibagi 0,8 meter sama dengan 4,5 ya. Nah, langsung masuk ke rumus. W kali H sama dengan F kali S. 900 kali 0,8 sama dengan F kali 3,6. F berarti 900 kali 0,8 kan 720 dibagi 3,6 hasilnya 200 Newton. Nah, dari contoh soal ini kita lebih jelas ya untuk memahami bidang miring. Nah, kalau udah kita masuk ke skrup. Nah, skrup bentuknya kan seperti ini. Di sini ada keliling skrup kan berbentuk lingkaran. Kemudian ada D. D itu jarak antar uliran. Berarti keuntungan mekaniknya sama dengan keliling lingkaran dibagi jarak antar uliran. Atau Km sama dengan 2 PR dibagi D. Gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah skrup mempunyai panjang uliran 12 cm terbagi atas 48 buah uliran. Jika jari-jari skrup 1,4 meter dan pi 22/7, berapa keuntungan mekanik skrup? Berarti panjang skrup berarti L 12 cm 0,12 meter. Berarti jarak antar uliran itu 12 dibagi 48 gitu ya. 48 uliran ya, berarti hasilnya 0,25 cm. Itu kan 0,0025 meter. Nah, di sini R-nya jari-jarinya 1,4 meter. Yang ditanya keuntungan mekanik berarti Km. Berarti Km sama dengan keliling lingkaran dibagi jarak antar uliran ya. Berarti 2 PR per D. Berarti 2 kali 22/7 kali 14/10 gitu ya. Per 25 per 10.000. Nah, hasilnya kan 88 per 10 dibagi 225 per 10.000. Berarti bisa kita balik 88 per 10 kali 10.000 per 25. Hasilnya kan Km nya 3520. Nah, ini ya cara menghitungnya untuk mempermudah tanpa kalkulator gitu ya. Kalau udah jelas kita masuk ke roda bergandar. Roda bergandar di sini ada roda besar dan roda kecil dihubungkan dengan rantai gitu ya. Di sini pun punya jari-jari R besar dan R kecil. Berarti Km sama dengan R kecil per R besar sama dengan W per F. W kali R besar sama dengan F kali R kecil gitu ya. Km keuntungan mekanik, R jari-jari roda kecil
R besar jadi jari roda besar, W berat beban, F-nya gaya gitu ya. Contoh soal, jari-jari cakram pengayuh sepeda adalah 4 cm dan 12 cm. Seorang anak mengayuh sepeda itu pada pedal dengan gaya 300 Newton. Yang ditanya berat sepeda dan keuntungan mekanik. Berarti kita tulis dulu ya. R kecil sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. R besar 12 cm sama dengan 0,12 meter. F 300 Newton. Yang ditanya berat berarti W sama km gitu ya. Berarti langsung aja masuk ke rumus. W sama dengan W kali R besar sama dengan F kali R kecil. Berarti W kali 0,12 sama dengan 300 kali 0,04. Berarti W sama dengan 300 kali 0,04 itu kan 12 per 0,12, hasilnya 100 Newton ya, berarti berat sepeda. Kemudian yang B km, keuntungan mekanik. W per F sama dengan 100 per 300 sama dengan 1/3 itu ya. Udah jelas ya. Kita masuk ke gabungan pesawat sederhana. Di sini kan ada dua jenis ya, ada bidang miring sama katrol. Berarti keuntungan mekaniknya sama dengan km katrol ditambah km bidang miring. Berarti sama dengan W per F sama plus S per H gitu ya. Udah jelas ya dari uraian pesawat sederhana bagian kedua ini. Ya, kalau udah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video selanjutnya yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.